Halo teman-teman, Nela Vlog. Teman-teman masih di posisi yang sama dengan pembahasan yang berbeda. Kali ini aku mau ngebahas tentang boleh nggak sih seorang TKW itu di saat hari liburnya itu tetap stay di rumah majikan. Jadi kenapa ini aku bahas? Karena kemarin itu ada yang bikin status di salah satu grup BMI Hong Kong ya teman-teman. Mungkin anak baru ya, dia nanya boleh nggak sih gitu ya, karena kata dia capek mau kemana-mana, udah kerja capek terus tambah liburan juga, capek juga karena mungkin dia jalan sana jalan sini ya teman-teman. Dia pengen stay aja gitu di rumah majikan, pengen istirahat katanya gitu. Dia nanya boleh nggak, soalnya dia itu belum pernah gitu teman-teman. Jadi sebenarnya boleh atau enggaknya itu menurut aku tergantung dari majikan kita masing-masing dan dari kenyamanan kita masing-masing, intinya dari situasi dan kondisi ya teman-teman. Kalau misalnya majikan kita memperbolehkan, mengizinkan di saat hari libur kita untuk tetap stay di rumahnya, ya nggak masalah. Kita boleh untuk tidak keluar dan istirahat aja di rumah majikan ya teman-teman, selagi kita punya tempat privasi ya, atau kita punya kamar sendiri. Terus kalau misalnya kenyamanannya juga kita merasa oke, ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman mau tetap stay di rumah majikan, intinya ya dua itu sih, tergantung majikan, tergantung situasi dan kondisi dan juga kenyamanan kita. Nah, kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Jadi kalau aku pribadi ya teman-teman, aku tidak mencontohkan siapapun. Kalau aku pribadi, dari ketiga majikan aku belum pernah yang namanya di hari Minggu atau tanggal merah ya, atau di saat hari libur kita aku tetap stay di rumah majikan. Itu aku nggak pernah teman-teman, karena apa ya, satu aku mikirnya itu frekuensi mereka ya, hari dimana mereka itu berkumpul bersama keluarga, karena dari Senin sampai Sabtu itu kan mereka kerja, punya kesibukan masing-masing. Nah, hari Minggu itu kan otomatis mereka semuanya di rumah, jadi ya sudah, biarkan mereka berkumpul bersama keluarganya gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya posisinya aku tuh jaga anak ya teman-teman, apa ya, agak males aja gitu kalau di saat hari libur, kalau harus diem di rumah ya, meskipun kondisi aku lagi gak enak badan atau memang uangku menipis gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita jaga anak, kita tetap stay di rumah majikan, itu tuh kan gak enak banget ya, apalagi kalau rumah majikan kita tuh kecil. Nanti kalau anaknya nangis, anaknya ngajak main, atau anaknya gimana-gimana, kalau misalnya dia narik-narik tangan kita, manggil-manggil kita, kalau nggak kita turutin, nggak kita ikutin, kan nggak enak ya teman-teman. Jadi lebih baik kita keluar aja, bukan kita sih, kalau aku sendiri gitu ya teman-teman. Nah, terus lagi ya, aku pernah jaga kakek di mana satu rumah berdua aja, karena majikan aku itu sibuk ya teman-teman, pergi pagi pulang malam karena mereka punya toko. Jadi mereka bilang kalau misalnya kamu nggak mau keluar, ya udah di rumah aja gitu kan, istirahat gitu kan ya. Cuman aku nggak mau, karena apa teman-teman, meskipun di situ nggak ada anak kecil, tapi kan takut ya, takut ada yang kehilangan, takut ada apa-apa di rumah itu. Nah, posisi aku ada di rumah itu sendirian, aku nggak mau aja terjadi sesuatu sama aku ya teman-teman. Apalagi di sini kita harus bisa jaga diri ya teman-teman, karena apa, orang tua itu pikun, dia kalau kehilangan barang, kehilangan apa, nanti dituduhkan sama pembantunya teman-teman. Jadi aku tuh ibaratnya kayak cari amannya aja gitu ya. Nah, gimana dengan majikan aku yang sekarang? Kalau majikan aku yang sekarang, dia tuh seperti ini ya teman-teman, yang perempuan khususnya ya. Dia bilang aku itu perjanjiannya kan berangkat pagi jam 8, pulang jam 8 malam. Dia bilang kalau memang aku mau pulang jam 8 lebih, paling malamnya jam 9 gitu ya, oke-oke aja. Apalagi kalau aku tuh mainnya lokasinya lagi agak jauh gitu ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting kasih dia kabar. Terus dia juga bilang sama aku, kalau misalnya cuaca di luar itu lagi panas, atau di cuaca di luar itu lagi hujan, mau pulang cepat, itu juga nggak apa-apa, jam 3, jam 4 itu nggak apa-apa. Dia bilang kamu pulang juga aku nggak akan berani untuk suruh kamu kerja, karena aku tahu hari itu adalah apa namanya, hari libur kamu, katanya gitu teman-teman. Ya udah, kamu kalau pulang pulang aja, kamu istirahat di rumah, di kamar. Cuman kan masalahnya lagi-lagi teman-teman, aku kan di sini kerjanya jaga balita ya, umur 1 tahun 8 bulan, dan dia tuh lengket banget sama aku gitu ya. Jadi kemana-mana selalu manggil-manggil aku, selalu pengennya sama aku, mainnya sama aku. Jadi kalau aku pulang cepet ya, otomatis
dia pasti akan cari-cari aku, ngajakin aku main. Jadi kalau aku nggak turuti kan nggak enak teman-teman, apalagi dia itu orangnya kayak ngamukan, nangisan, tantrum gitu ya, nanti malah jadi keributan di rumah itu gitu ya teman-teman. Jadi meskipun aku kayak sekarang ini ya badannya lagi nggak enak gitu ya, kayaknya pengen pulang cepet, kalau bisa pulang cepet ya, pengen rebahan gitu teman-teman. Cuman ya itu tadi, kayaknya apa ya, lebih baik aku memilih untuk istirahat di luar teman-teman. Meskipun di luar juga nggak apa ya, ada satu tempat di mana kita tidak boleh untuk tiduran rebahan, itu nggak boleh teman-teman. Jadi ya udah duduk aja, terus kayak kalau misalnya emang bener-bener ngantuk ya duduk, ya tidur di kursi teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tergantung sama kenyamanan kita sih. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman di rumah majikan ya keluar aja gitu kan ya. Terus juga apa ya teman-teman, banyak juga sih teman-teman TKW Hongkong yang bebas juga di rumah majikannya. Kayak contohnya dia di rumah cuman berdua aja, atau memang majikan juga oke-oke aja, pembantunya hari liburnya tetap stay di rumah dia, itu juga ada, tapi nggak banyak teman-teman. Contohnya pernah aku punya temen ya, jadi dia tuh kayak males gitu kan, di luar panas, dia tuh pengen cepet-cepet pulang karena dia di rumah cuma berdua aja sama nenek ya teman-teman. Tapi sampai di rumah sama nenek dia disuruh pergi lagi, disuruh pulang jam 9 malam teman-teman. Neneknya nggak mau di hari libur ada dia di rumah gitu ya. Ya namanya orang tua itu kayak pikun gitu loh teman-teman, entah pikun entah memang neneknya tuh pengen dia nggak ada di situ, aku nggak tahu ya. Jadi dia tuh sampai naruh tas doang, salin baju biasa gitu, dia sampai turun lagi ke bawah, terus jam 9 dia baru naik teman-teman. Jadi beda majikan, beda peraturan juga ya, seperti itu, kenyamanannya juga beda teman-teman. Jadi perihal boleh atau tidak itu tergantung perjanjian antara kita sama majikan, dan juga tergantung kenyamanan situasi dan kondisi. Nah itu kalau dari aku ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku sih ya, biar kita merasa nyaman walaupun kita lagi gak enak badan, pengen rebahan, lebih baik kita keluar aja teman-teman, cari tempat yang bisa untuk tiduran, cari tempat yang bisa untuk istirahat. Jangan di rumah majikan, takutnya nanti ada kehilangan, atau memang nanti kalau pas kita lagi jaga anak terus anaknya ada kita rewel, kita nggak ikut jaga, nanti malah serba salah, malah nggak enak. Jadi cari amannya aja, tetap keluar, cari tempat yang nyaman buat beristirahat teman-teman. Kalau memang teman-teman lagi enak badan, lagi nggak mau di tempat keramaian, ya apa ya, berpisahlah atau memisahkan diri dari tempat orang-orang yang ramai teman-teman. Kayak hari ini aku biasanya jam 6 sore aku pulang, jam 7 itu aku pulang, tapi ini tadi jam 2, setengah 3 lah aku sudah sampai di sini. Terus aku cuma duduk-duduk aja teman-teman. Ya nggak apa-apa, yang penting intinya seharian ini kita terbebas dari pekerjaan, terbebas dari apa ya, sesuatu yang kadang bikin kita nggak nyaman teman-teman. Ya sharing-sharing sedikit mengenai masalah TKW diperbolehkan libur atau tidak di hari liburnya ya teman-teman. Nah jadi ini aku juga sambil beres-beres, jadi aku habis belanja, ini sisa tadi di apa ya, diacak-acak sama monyet. Tuh tadi aku juga beli obat, berantakan sekali. Ini tadi aku beli obat antalino, aku beli 1 pak, udah aku minum 1 karena badan aku tuh sakit semua udah malam. Bayangin jaga anak balita umur 1 tahun 8 bulan, aktifnya luar biasa. Jadi bisa istirahat kalau dia tidur aja, terus juga nggak menjaga dia kalau pas di jam masak aja teman-teman. Selebihnya itu aku selalu bergerak karena dia aktif banget. Orang tuanya tuh nggak mau sampai dia jatuh teman-teman. Ya kalau gimana, sudah kontraknya seperti itu, jadi dijalani aja ya teman-teman ya. Ini belum jam 7 sih teman-teman, masih ada 1 jam lebih, jadi aku mau pulang agak-agak terlambat sih, biar nanti sampai rumah aku tinggal mandi, terus paling main sebentar sama anak majikan aku, baru aku nanti rehat teman-teman. Jadi aku tuh kalau mau rehat, mau masuk kamar harus ada perintah dulu dari majikan, harus ada kode. Kenapa seperti itu? Karena anaknya tuh kalau tahu aku masuk kamar itu bakalan nangis dan bakalan nggak dibolehin. Jadi kalau majikan aku sudah ngasih kode kalau anaknya itu sudah aman, lagi anteng, baru aku boleh suruh masuk kamar teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Ya udah, ini aku mau beres-beres dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di video aku yang kedua di channel YouTube aku yang baru. Mohon untuk terus dukungannya, untuk terus supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.